Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Ifnan Fauziah di sini akan memaparkan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas praktikum dari laboratorium lingkungan. Selanjutnya, apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan filosofi Mangkunegara merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja secara khusus dan manusia secara umum, serta hasil dan karya serta budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, K3 dalam laboratorium. Beberapa hal yang termasuk ke dalam K3 dalam laboratorium diantaranya adalah yang pertama, selalu mengenakan APD minimal yaitu kacamata pelindung, jas laboratorium, dan sepatu yang tertutup. Yang kedua, mematuhi prosedur kerja dan peralatan dengan mempertimbangkan keselamatan diri dan lingkungan. Yang ketiga, selalu waspada terhadap adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman. Yang keempat, adanya alat pemadaman api ringan. Dan yang terakhir, disediakan kotak B3K. Selanjutnya, simbol bahaya yang umumnya berada di laboratorium. Yang pertama ada simbol zat yang mudah terbakar. Contoh dari zat ini adalah alkohol dan bensin. Cara penanganannya adalah dengan menjauhkan dari api dan panas. Yang kedua, simbol zat yang mudah meledak. Contohnya yaitu campuran hidrogen dan air. Cara penanganan dengan menggunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Yang ketiga, zat korosif. Contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya yaitu dengan mencegah kontak langsung dengan zat korosif. Yang keempat yaitu zat beracun atau racun. Contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya yaitu tidak memegang, tidak menyentuh, tidak menghirup zat tersebut, dan tidak menyicipi atau menelan zat tersebut. Selanjutnya ada zat stimulatif dan penyebab iritasi. Contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya adalah tidak menghirup zat tersebut, tidak menyentuh secara langsung zat tersebut, dan tidak menelan zat tersebut. Dan yang terakhir yaitu senyawa radioaktif, contohnya uranium dan radium. Cara penanganannya dengan memperhatikan aturan keselamatan jika menggunakan senyawa tersebut. Selanjutnya ada alat yang terdapat di laboratorium yang umumnya dijumpai di laboratorium. Yang pertama ada statif. Dan bunsen dan buret. Yang kedua ada mangkuk evaporasi. Yang ketiga ada suntikan. Yang keempat ada pipet. Yang ketiga ada bunsen. Yang keempat ada cawan Petri. Yang kelima ada alat untuk memegang tabung reaksi. Yang keenam ada spatula. Selanjutnya ada mikroskop, ada mangkuk crucible, selanjutnya ada retort, selanjutnya ada gelas beaker, ada magnet, ada mortar, ada gelas ukur, ada rak tabung reaksi. Selanjutnya yaitu potensi bahaya beserta pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu terpeleset.
Pencegahan dan penanggulangannya yaitu dengan mengepel atau mengelap lantai yang basah dan memakai sepatu karet, serta tidak berlari-larian ketika di dalam laboratorium atau tidak ramai sendiri di laboratorium. Yang kedua, terkena larutan asap. Pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan dengan mengelap menggunakan lap kering, membersihkan dengan air mengalir, kemudian dicuci dengan 1% Na2CO3, dilanjutkan dengan cuci lagi menggunakan air mengalir dan dikeringkan, kemudian diolesi menggunakan salep Levertran. Yang ketiga, luka bakar akibat benda panas, yaitu dengan diolesi dengan salep minyak ikan atau Levertran, kemudian mencelupkan ke dalam air es secepat mungkin dan dikompres sampai rasa nyeri agak berkurang. Selanjutnya, terkontaminasi larutan atau bahan kimia. Pencegahan dan penanggulangannya yaitu dengan membersihkan dengan air mengalir. Bahaya yang selanjutnya yaitu alat-alat yang mungkin jatuh ataupun pecah. Pencegahan dan penanggulangannya yaitu berhati-hati ketika menggunakan alat-alat di dalam lab dan menjaga sikap ketika berada di dalam lab. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu mengetahui sumber bahaya pada laboratorium. Yang kedua, mengetahui teknik penggunaan alat-alat laboratorium. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mengoperasikan alat-alat laboratorium. Yang ketiga, mengetahui teknik penggunaan peralatan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan agar ketika terdapat suatu bahaya, kita dapat segera mungkin melakukan keselamatan kerja agar dapat selamat. Selanjutnya, memiliki alat keselamatan kerja yang disesuaikan kebutuhan laboratorium. Contohnya, menggunakan APD sesuai dengan arahan dari pihak laboratorium seperti jas laboratorium, kacamata pelindung, sarung tangan, ataupun sepatu plastik. Yang terakhir yaitu memperhatikan label atau etiket pada botol wadah bahan kimia. Hal ini agar kita dapat lebih berhati-hati ketika membawa atau mereaksikan bahan kimia. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.